Saudaraku, Yesus adalah sumber mujizat. Bersama Yesus pasti Anda dan saya menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Yang namanya lautan pasti ada gelombang. Tuhan tidak berjanji kita hidup tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita mengatasi segala gelombang untuk mencapai pelabuhan tujuan akhir kita dimuliakan bersama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji langit tanpa mendung. Di balik mendung yang gelap ada sinar matahari yang sanggup menyinari dengan terangnya yang dahsyat. Saudaraku, biarlah hari-hari ini waktu Anda punya masalah, problem, persoalan, Anda tidak menjadi lemah dan putus asa. Tapi Anda tahu masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan adalah awal daripada mujizat. Waktu Musa di depan menghadapi laut kosong yang begitu dalam dan lebar, di belakang ada tentara Firaun yang mengejar. Sebenarnya itu masalah, maju kena, mundur kena. Tapi ingat, masalah adalah awal daripada mujizat. Dan Musa ke atas mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Melalui program Miracle Service 60 menit ke depan, Anda akan menerima yang namanya mujizat. Sebab dalam Yesus selalu ada mujizat. Masalah boleh ada, mujizat sungguh nyata. Terima baik-baik firman Tuhan, ikut memuji Tuhan bersama kami, ikut menyembah Tuhan, dan imani baik-baik, bertobat dari dosamu, dan terimalah kesembuhan dalam segala hal. Mujizat sungguh nyata untuk Anda. Miracle Service untuk Anda sekeluarga bersama Yesus. Puji Tuhan, pada saat yang indah ini, saya ditaruh Tuhan menyampaikan sharing tentang kuasa sebuah keintiman. Katakan, kuasa sebuah keintiman dengan Tuhan. 2, 3. Ada orang yang intim dengan dunia, ada orang yang intim dengan jenderal, ada orang yang intim dengan kekuasaan tertentu, tapi ada orang yang intim dengan Tuhan. Kuasa sebuah keintiman dengan Tuhan ini kita akan baca sama-sama dari kitab Mazmur pasal 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Ayat 42, jemaat baca bersama saya, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan, ya Allah. Ayat 3, 2, 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Siapa setuju Allah ada di tengah kita? Tapi siapa yang melihat Allah hari ini? Katakan, saya melihat bukan dengan mata saya melihat dengan iman saya. Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Daud ngomong ini bukan kata orang, kata tetangga. Dia punya pengalaman, kan dia gembala. Daud berkata begini, seperti rusa yang haus. Bapak Ibu bisa bayangkan rusa yang haus? Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Rusa itu tanpa sungai yang bisa memuaskan kehausannya dia bisa mati. Jadi kalau Anda berburu rusa, jangan jauh-jauh dari sungai. Ada yang menarik, rusa itu punya bau yang khas, tentu bau rusa. Kalau dia dikejar oleh pemburu yang mau menembak, maka dia akan berlari. Nah, ini kelemahannya rusa. Waktu dia lari dari kejaran pemburu ini, baunya itu khas ketahuan. Tapi apa yang dahsyat? Begitu dia masuk sungai, bleng, baunya hilang. Dan kita juga hampir sama dengan rusa, punya bau yang khas. Bilang khas. Apa baunya? Dosa. Siapa yang pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Bau. Jangan tersenyum, kita sama-sama bau. Siapa yang dosanya banyak?
sangat bau. Tapi dengar baik-baik, waktu kita masuk sungainya Tuhan, Tuhan hapuskan dosa kita. Dosa kita yang semerah gerimis disucikan putih seperti, katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Daud berkata seperti rusa yang haus. Kuasa sebuah keintiman dengan Tuhan dimulai dari sebuah kehausan yang mendalam. Masih ingat Bapak Ibu Saudara waktu dulu pertama kali pacaran? Masih ingat? Yang sudah menikah, yang belum menikah sekaligus ini sebagai rambu-rambu. Tentu kita sebagai pria ada banyak wanita yang menjadi alternatif kita, multiple choice. You understand? Yes. Begitu kita lihat seseorang yang kita ada hati sama dia. Dia nggak ada hati sama kita. Kita lihat dia melengos. Kita kejar dia depan toilet, dia belok. Walaupun dia cantik, dia imut, dia mau ada menarik lah. Pasti kita berkata sorry. Tapi waktu kita ketemu orang yang mungkin tidak terlalu cantik sekali, cukuplah, nggak buat malu di mana-mana bisa digandeng gitu. Tahu-tahu kita beradu pandang, dia memandang kita juga. Saya beritahu sama Anda, keintiman dimulai dengan kerinduan dari seseorang dan tanggapan dari seseorang. Wahyu 3:20 berkata begini, lihat kata Tuhan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk. Daud begitu tahu persis tentang kuasa sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan dia berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Umat Tuhan katakan bagai tanah gersang. Yes, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal. Dimanapun saudara berada yang mengikuti program ini, jangan hanya menonton kami, nyanyi bersama, memuji bersama. Hadirat Allah ada bersama kita. Hatimu kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, yes, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan yes. Anda masih ingat waktu di Taman Eden, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di taman itu dan Allah berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa. Bilang, sangat keren habis. Anda kalau jalan-jalan sama presiden bangga nggak? Lumayan lah. Serius. Tapi presiden bisa diganti. Tapi jalan-jalan sama Tuhan itulah Adam dan Hawa. Jalan-jalan, langkahnya keren. Apa yang terjadi? Waktu Hawa sedang sendirian, datanglah si ular. Ular berkata, yang saya jadi pertanyaan itu, Adamnya di mana waktu itu? Apa sedang nonton bola ya? Atau jangan-jangan sedang kencing? Oh mancing.
Mancing siapa, Ruth? Mancing Ruth maksudnya. Ruth kan belum ada waktu itu. Oke. Saya beritahu sama Anda dengan baik-baik. Si ular berkata begini. Apa kata Tuhan tentang buah pengetahuan baik dan jahat? Si Hawa dengan kerennya berkata, tidak boleh diraba dan dimakan. Karena kalau dimakan akan mati. Tapi kata si ular, bukan demikian. Justru kalau kamu makan, Tuhan tahu kamu akan jadi seperti Tuhan. Orang Makassar bilang Tuhan. Apa yang terjadi saudara dengan baik-baik? Hawa makan. Anehnya waktu Adam datang, ikut makan. Katanya ini sekalianlah demi cintanya kepada wanita satu-satu yang dia miliki. Dan akhirnya mereka bukan menjadi seperti Tuhan, tapi mereka telanjang. Bilang sama saya, telanjang. 2, 3. Sebelumnya mereka telanjang nggak? Telanjang juga. Tapi dalam tubuh kemuliaan, nggak malu. Tapi karena dengan dosa, mereka menjadi malu. Lalu mereka menutupi dengan daun-daunan, lalu mereka sembunyi. Pertanyaan saya sekarang, mereka bisa berjalan-jalan lagi dengan Tuhan sekarang? Tidak. Pertanyaan saya berikutnya, bilang tidak. Cuma harus responsif. Apakah mereka bisa lagi berjalan-jalan dengan Tuhan seperti semula? Tidak. Pertanyaan saya yang berikutnya, buktikan Anda cerdas. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam dan Hawa yang sedang sembunyi? Biarin. Buat Adam yang baru, Hawa yang baru. Apakah begitu Tuhan kita? Allah berkata, hai Adam. Hai Adam. Dam. Di taman Eden. Di manakah engkau? Ya, aku udah telanjang, karena aku akan makan buah itu. Anda perlu tahu, saat Adam dan Hawa sembunyi, mencoba lari dari Tuhan, Allah mencoba mencarinya. Di manakah engkau? Saya masih ingat saya dijebak oleh teman saya waktu SMA dulu. Kata dia begini, apakah kitab sucimu selalu benar? Yes, saya bilang. Apa artinya di Kejadian pasal yang berkata demikian? Dan bertanyalah Adam, dan bertanya Allah, hei Adam, di mana engkau? Memangnya Tuhan tidak punya mata? Kau tanya. Dan menurut saya, benar juga ya. Memangnya Tuhan tidak bisa melihat, kok di manakah engkau? Saya bilang gini, saya jawab besok ya. Saya datang ke gembala saya. Pak Gembala, Tuhan kita itu kok nggak maha tahu sih? Cari Adam, tidak ketemu aja, tanya, hai Adam, di mana engkau? Maka kata gembala saya masih ingat, saya SMA kelas 1. Itu bahasa kasih sayang, bahasa cinta, bahasa memanjakan, bahasa Jawanya mengundang. Dan seorang bapak yang punya anak, nak sayang kamu anak siapa? Udah tahu itu anak dia sendiri, betul tak Pak Arya? Jeremy, mukamu kok mirip aku, kamu anak siapa? Gitu. Jeremy bilang, papa gitu, Saya mau beritahu, itulah kasih kepada Adam dari Allah. Hai Adam, di manakah engkau? Sebuah keintiman, intimacy adalah sebuah hubungan. Bukan bertepuk sebelah tangan, tapi bertepuk kedua belah tangan. Wahyu 3:20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk. Coba kita selidiki apa bedanya Daud dengan Saul. Dua-duanya raja, dua-duanya diurapi. Tapi Saul tidak punya keintiman dengan Tuhan sedikit pun. Daud jangan tanya. Daud berkata di Mazmur 42 ini, seperti rusa yang haus. Saudara, pernah nggak kita doa ketiduran? Yang pernah angkat tangan, saya pernah. Yang enggak angkat tangan enggak pernah doa.
Doa ketiduran itu normal, apalagi doa semalaman. Sekarang saya baru sebulan sekali doa semalaman. Mulai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Non-stop, karena saya duduk di depan sebagai pemimpin di jaringan doa nasional. Dan itu saya merasakan betapa beratnya. Ngantuk datang, tapi kita bisa perintahkan ngantuk berhenti. Besok saja ngantuknya. Jadi Anda doa ngantuk itu normal. Doa ketiduran sebentar-sebentar juga normal. Kalau kadang-kadang. Tapi kalau setiap doa tidur, itu namanya hobi. Bilang kiri kanan, jangan dipelihara hobi itu. Saya punya teman baru ketemu, saya muridkan, namanya Khairul Anwar. Dia mantan preman. Dia tadinya tidak kenal Tuhan. Dia bilang, Pak Tim, kalau di Alkitab ada 10 hukum, maka saya sudah melanggar 11 hukum. Semua dilakukan dosa. Apa saja. Gara-gara dia kepahitan, sejak kecil dia dibuang oleh orang tuanya, dan dia diambil angkat oleh orang tua angkat, dan orang tua angkat itu menghukum dia, memukul dia seperti binatang. Dan dia punya cita-cita cuma satu aja, cepat besar, lalu bunuh papi dan maminya. Dia menjadi pemberontak, dia menjadi pembalap. Kenapa dia pembalap juara nasional loh? Dia pengen mati lihat balapan itu, nggak mati-mati. Jadi yang mau bunuh diri sebenarnya gampang, ikut pembalap, juara pasti. Nggak takut mati, tapi asal pinter, kalau nggak pinter ya mati cepat. Dia minta maaf, bandar narkoba. Dia minta maaf, ekstasi, sabu, bandarnya. Minta maaf, next time saya bawa ke sini, dia udah berzina sama lebih dari 1000 wanita. Pagi lain, sore lain. Tapi membuat apa dia bertobat? Dia punya anak buah ditangkap karena bawa sabu, dan dia tahu spionasenya siapa. Maka dia kejar spionasenya di mobil, ditembaki, dar. Nggak kena mobilnya, kena pintunya, luka dikit, lari. Dan orang itu lapor ke polisi dan dia dikejar oleh polisi dan juga oleh kelompok orang itu. Dalam keadaan ketakutan dia bilang gini, Tuhan, kalau kau memang ada, apakah bentukmu pohon, bentukmu batu, bentukmu apa aja Tuhan, nyatakan kepada saya. Terus dia tidur. Di tidurnya itu dia mimpi ketemu Nabi Isa Al-Masih. Dia bilang, oh kamu bukan abu saya. Tapi Nabi itu berkata, Yesus berkata, ikutlah aku. Dan dia damai. Terus dia bangun. Apa yang terjadi? Dia bangun. Dia rasa itu hanya mimpi bunga tidur. Dia tetap ambil ekstasi, 10 bahkan, cari perempuan lagi, semuanya hampa, rokok pun hampa. Dia teringat-ingat akan mimpinya itu. Makanya dia ke gereja. Anda tahu? Ke gereja pertama kali dia dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan, diajak lagi ke gereja, dia bilang gini, hati saya Pak, deg-degan, kayak ketemu pacar yang tercantik. Itu karena sebuah kerinduan akan pribadi Tuhan. Saya tantang Anda hari ini, apakah Anda mengerti bahwa keintiman dimulai dari kehausan? Ingin ketemu, ingin berkomunikasi, ingin berdialog. Lihat orang kalau lagi pacaran saudara ya, itu bisa berhadap-hadapan 3 jam tanpa makan, kenyang. Cuma senyum, shalom. Apa kabarnya? Ngomong apa aja cocok, cerita apa aja nyambung. Nggak makan pun nggak apa-apa, kenyang. Setelah menikah, lalu 3 menit, lihat-lihat itu saudara Pak. Sana, sabur. Nah itu udah menikah. Saya beritahu sama Anda dengar baik-baik, kehausan. Daud berkata begini, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang rindu, demikianlah jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus kepada Allah, sebagaimana air penting sekali untuk kehidupan jasmania. Demikianlah Allah, dan kehadirannya penting untuk kepuasan dan kepenuhan hidup ini. Orang percaya yang sejati akan lapar dan haus akan Allah, dan kasih karunia berkat perbuatan adikatinya di dalam hidup kita. Jadi, waktu kita
menyampaikan kehausan kita akan Allah, kita akan dipuaskan. Dan akhirnya kita nggak perlu yang lain. Jadi kalau ada anak remaja, gampang pacaran, putus pacaran, di rumah nggak dapat kasih sayang. Didekati om-om aja udah kelepek. Padahal itu omplong. Tapi kalau dia penuh dengan kasih sayang, Anda, contoh sederhana, minta maaf nih. Anda yang sudah suka lagu rohani, dikasih lagu rohana enak gak? Saya beritahu sama Anda, kita jadi nggak suka aja. Karena kita sudah dipuaskan oleh lagu rohani. Katakan Yesus dahsyat. Katakan haleluya. Mari kita lihat sekarang Mazmur 42 ini ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Berhenti merasa dahaga akan Allah berarti mati secara rohani. Jadi kita tidak boleh membiarkan apa yang mengurangi kerinduan kita yang mendalam dalam hal kepada Allah. Tiba-tiba ada orang Kristen nggak rindu lagi, nggak haus lagi. Karena apa? Rohaninya mati. Katakan sama saya, mati. Waktu Anda haus dan itu terus ada, dengar baik-baik. Berarti kau masih hidup dan kau akan menerima kepuasan. Waktu nggak haus lagi, maka rohanimu mulai mati. Saya ingatkan Anda tentang anak yang hilang di Lukas 15. Anak bungsu yang hilang itu meminta harta bapaknya. Terima harta bapaknya, dia meninggalkan bapaknya. Meninggalkan hubungan, keintiman. Dia pergi jauh, berpesta pora. Dia habiskan hartanya, dia kerja di kandang babi, pengen makan makanan babi, baunya bau babi, lama-lama dia akan jadi babi. Mirip sama babi. Tapi ada yang menarik, dia ingin kembali ke bapaknya. Pertanyaan saya, apakah bapaknya terima? Katakan, Bapa di surga menerima. Nah, saya rindu hari ini Anda mengerti yang pertama. Keintiman dengan Tuhan dimulai dari sebuah hubungan dua belah pihak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putranya yang tunggal. Kasih Tuhan, lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Tuhan kepada semua. Tapi keselamatan kekal, tidak semua. Supaya barang siapa, whoever, yang percaya. Bukan sembarang, men. Katakan yang percaya. Tidak binasa. Keintiman dimulai dari sebuah hubungan. Nah, hubungannya itu, kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tinggal kita balik mengasihi Dia. Tuhan lebih dulu mencintai kita, kita balik mencintai Dia. Nah, mari kita bangun, kita punya kehausan seperti Daud. Coba Anda lihat Mazmur Daud. Dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150, itulah hatinya Daud. Daud bisa berkata begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Jemaat, ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Oh, ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan dahsyat. Daud berkata begini, aku tidak takut. Ini mazmurnya Daud. Coba kita lihat mazmur yang lain. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Cukup. Kita lihat mazmur yang lain. Udah habis-habis.
Mazmurnya demi mazmurnya keluar. Sebuah keintiman. Daud main kecapi. Setelah main kecapi, setan keluar. Saul lain, main kecapi, setan datang. Dan Anda tahu akibat keintimannya Daud. Waktu Saul dipecat oleh Allah menjadi raja, Tuhan pilih seseorang. Istilahnya kalau hari ini seperti Israel Idol gitu. Dan Anda perlu tahu, Tuhan suruh imam, Nabi Samuel, pergi ke Bapak Isai. Waktu Bapak Isai diberitahu oleh Samuel bahwa aku akan pilih di antara anakmu untuk menjadi raja di Urapi. Maka Bapak Isai panggil anak-anaknya. Dan Anda perlu tahu, Daud tidak masuk nominasi. Ngisi formulir aja kagak. Apalagi datang. Dia tereliminasi sebelum dipanggil. Tidak itu. Tapi waktu Samuel melihat kakak-kakaknya Eliab dan sebagainya, maka kata Tuhan, bukan dia. Lalu si Samuel berkata, sebagai juri Israel Idol waktu itu, apakah sudah habis anakmu? Masih ada satu, tapi masih jadi gembala, bau gembala. Kata Samuel, gak penting, tapi hatinya. Datanglah Daud, dan kata Tuhan, manusia melihat yang kelihatan. Tuhan melihat hatinya Daud. Daud berkenan. Why? Dia mengerti bahwa keintiman itu adalah hubungan, dimulai dari kehausan. Akibatnya apa? Daud terpilih. Pertanyaan saya, apakah Daud tidak pernah salah? Kesalahan Daud lebih fatal dari kesalahan Saul. Tapi Daud cepat-cepat hatinya berubah. Hatinya balik. Tapi jangan Anda berkata begini, wah enak Pak Tim ya, saya tak dosa seperti Daud ya, terus bertobat cepat-cepat. Kalau sempat bertobat, kalau enggak. Dan ingat, Daud tetap juga membayar harga. Dosa itu seperti anak panah ditancapkan ke sebuah papan. Waktu kita bertobat, dicabut anak panahnya. Memang anak panahnya enggak ada, tapi bekasnya masih ada. Bilang kiri kanan, dosa ada bekasnya. Hati-hati saudara. Apa yang terjadi? Mari kita baca Kisah Rasul pasal 13. Dahsyat banget. Akibat Daud yang intim dengan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ayat 22. Setelah Saul dipecat oleh Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan. Coba diganti dengan nama saudara. Masih ingat namanya masing-masing? Coba kita baca. 2, 3. No. Tentang Ruth, gitu lah. Tentang Gusti Ayu, tentang Haryo Wicaksono, Romi, Raymond, katakan Leni, Lena, Maria, Marta, Lazarus sekalian. Ya, jadi kalau ada Bu Marta sebelahnya itu Lazarus. Saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-22 bagian B. Tentang, sebut namamu, Timotius. Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Timotius bin seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala. Katakan dahsyat. Akibat keintimannya Daud dengan Tuhan, maka dia berkenan. Ada sebelah gini, Pak, tapi kan Daud tetap salah, benar. Tapi dia Mazmur 51 dia bertobat. Dan ini kisah Rasul, men. Ini katanya Rasul Petrus. Saya mau beritahu sama Anda dengan baik-baik tentang, ini kata Paulus, tentang Daud, kata Paulus,